Saya Kiki, saya kreator audiovisual. Saya sehari-hari bekerja di tote bag, merchandise, dan menjalankan kelompok PH Gengsi. Itu kelompok audiovisual dengan beberapa program seperti pemutaran diskusi atau pameran. PH Gengsi itu awalnya 2018. Kami sebenarnya sederhananya gini deh, teman-teman atau klienku order itu selalu 2 kali tugas gitu. Artinya yang pertama adalah tugasnya agensi untuk mikirin marketing plan, terus yang kedua adalah produksi gitu, yang itu sebenarnya vendor gitu. Itu kenapa namanya PH Gengsi sebenarnya, karena memang awalnya masuknya selalu lu ngerjainnya langsung 2 gitu. Nggak bisa tuh mereka bayarnya 2, bayarnya tetap 1 gitu. Tapi kan ngerjain ya udah. Tapi semakin kesini akhirnya bisa bayar 2 gitu. Kami bikin iklan, film, juga pameran. Film sekarang udah film yang ke-6, lagi jalan yang ke-7 dan 8 untuk 2024. Terus terakhir kami habis pameran Januari kemarin, Teriodai, pameran seni rupa ya. Itu di sini juga di Kelas Pagi. YK48 ya judulnya. Ini rada seru sih sebenarnya, karena serunya tuh aku daftar itu 2016 atau 17 dan itu nggak lolos pertama. Tahu dari teman-teman, ini ada pendanaan nih, danais gitu dari pemerintah gitu. Aku coba nggak lolos, terus sengaja 2 kali selalu datang pas pitching untuk tahu gimana caranya kita tuh bisa lolos gitu kan, entah dari idenya atau dari settingnya kayak gitu-gitu. Aku 2 tahun berturut-turut dengan modal audio recorder ngerekamin aja anak-anak yang lagi presentasi, terus dilihat pantulan jurinya kayak gimana gitu. Nah itu kupelajari sampai di pas pandemi sebenarnya gitu. Pas pandemi mereka buka lagi, terus kemudian cobalah gitu, karena latarku awal aku asli Jakarta tapi SMA-nya di Jogja, kemudian suruh ibuku kuliahnya di Jogja lagi gitu. Terus aku masuk ke komunikasi UMY dan memang pengen jadi sutradara waktu itu gitu. Di kampus lumayan sibuk gitu sehingga tidak bisa mengakomodir. Kemudian coba kursus di luar. Ada namanya Art Film School waktu itu di Amikom. Nah setelah di kursus itu kemudian lebih dalam tahu soal film, baca-bacalah buku-buku film gitu. Nah ternyata latarnya film itu adalah orang-orang teater. Nah kemudian saat itu juga aku langsung pivot ke teater. Sejak berapa berarti 2016 sampai 2012 sampai 2017 gitu. 17 baru aku balik lagi ke film. Jadi sebenarnya soal tokoh teater, perkembangan film itu aku dapatnya di buku-buku teater malahan gitu. Nah ketika ada Danais ini kemudian aku coba ngerangkum bacaan-bacaan yang sangat membosankan itu, gimana ya kalau data-data tulisan itu dijadiin film gitu atau dijadiin audiovisual gitu. Dengan konsepnya waktu itu aku mikirnya
ini kalau dibikin kayak semacam video klip kayaknya lebih seru nih daripada orang ngomong gitu kan. Itu awalnya kenapa bikin YK48 sih, dan itu pas pandemi juga waktu itu gitu. Kira-kira itu. Kayak 48 itu ceritanya ya, YK48 itu adalah film sejarah film sebenarnya, film dokumenter pendek, itu sekitar 47 atau 48 menit. Itu sejarah film kita di Jogja yang juga sebenarnya adalah nasional sejak tahun 1948 dengan ukuran didirikannya sekolah film pertama di Indonesia waktu itu di Jogja. Di daerah apa sih aku lupa. Pokoknya dari bioskop Sobo Harsono itu yang Jogja Galeri, dia masih ke utara sedikit gitu, daerah situ waktu itu. Hingga boomnya Tilik waktu itu 2020. Ya, biasanya waktu itu aku melihat infonya sih di Instagram, jadi kalian bisa cek Instagramnya, ada Dinas Kebudayaan DIY atau Perfilman Jogja. Itu di situ biasanya infonya per tahun tuh pasti ada gitu. Bukaan pertama, terus nanti siapa yang lolos akan pitching, terus kemudian siapa yang kepilih. Biasanya per tahun akan dapat 5, 3 fiksi, 2 dokumenter atau sebaliknya gitu. Kemudian setelah info itu biasanya mereka akan minta standar lah, maksudnya portfolio, terus CV kita gitu kan, terus kita punya ide apa kayak gitu-gitu. Kalau untuk dokumenter biasanya mereka minta treatment dan materi riset awal untuk mereka ngelihat ini udah sejauh mana ya kayak gitu-gitu. Kalau yang fiksi biasanya mereka minta full script gitu, walaupun masih revisi, tapi itu nggak apa-apa biar maksudnya para kurator punya bayangan gitu. Impact-nya yang pasti besar banget karena kita semacam fully founded gitu. Kita dikasih kemarin itu pas tahunku itu 2020 kami dapat sekitar 190 untuk dokumenter dan 160 untuk fiksi. Itu sangat-sangat membantu untuk merealisasikan ide kami waktu itu gitu kan hingga selesai di 2 tahun gitu, karena bikin film dokumenter yang tokohnya masih hidup dan rata-rata filmmaker dan itu sibuk banget, itu pasti butuh yang pertama energi, yang kedua biaya. Nah, energi menurutku Jogja udah sangat kaya lah, semua orang bisa saling berpantulan energinya gitu. Tapi soal dana memang sulit banget. Nah, kemudian ada dana itu sangat-sangat membantu gitu untuk merealisasikan ide itu.